Utama BEI yaitu Tito Sulistyo. Selamat menyaksikan. Salam Indonesia. Pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Kembali kita berjumpa dalam program khusus wawancara eksklusif. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Bursa Efek Indonesia. Dan untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Tito Sulistyo. Nah, ini kayaknya Bursa Efek Indonesia punya target yang wow ini ke depan. Boleh diceritakan nggak Pak sedikit biar Gini, pemirsa kalau lihat potensinya, 250 juta penduduk. Di atas 40% anak muda produktif. GDP secara total terbesar di ASEAN. Secara daerah, Sabang Merauke itu kayak London Istanbul. Kalau London Istanbul 15 negara, kita satu negara. Jadi reason apa lagi kalau kita tidak bisa menjadi yang terbesar di ASEAN? Ambisi itu 2 tahun yang lalu tidak terlihat. Tapi saat ini kita likuiditas kita sudah 4 kali Singapura. Likuiditas aktivitas transaksi 2 kali Malaysia. Hampir sama dengan Thailand. Besaran pasar kita hanya kalah oleh Singapura. Oke. Jadi ambisi kita sebenarnya ambisi antara menjadi bursa efek terbesar di ASEAN di tahun 2020. Dan yang menyenangkan kita, semua target sudah tercapai menuju ke sana. Indeks kita sekarang terbesar ever selama sejarah. Kita sudah mencapai 5.800. Okay. Kan kita percaya di akhir tahun ini, kalau kita bisa growth 15%, indeks kita akan menjadi lebih dari 6.000. Secara pasar modal bursa efek kita adalah yang memberikan yield terbesar di dunia 10 tahun terakhir. Untuk return yield keuntungan yang diberikan kepada investor sampai 10 tahun terakhir kita masih terbesar di dunia. Berarti peran dari Bursa Efek Indonesia terhadap pergerakan perekonomian Indonesia itu kan besar sekali Pak. Seperti apa itu? Kalau dilihat pada saat bursa di dunia Indonesia itu mulainya 1912. Tapi diaktifkan kembali 10 Agustus 1977. Waktu itu Pak Harto bilang begini. Bursa adalah satu alat untuk mobilisasi dana jangka panjang. Bukan hanya perusahaan besar, tapi perusahaan kecil yang belum besar, UKM katakan, bukan hanya perusahaan di Jakarta, tapi perusahaan di seluruh Indonesia. Dan saya memang sudah mulai roadshow keliling, mengajak dan mencoba memfasilitasi. Karena pemerintah punya komitmen besar bahwa perusahaan-perusahaan daerah juga harus mampu mobilisasi dana jangka panjang. Dan konsepnya adalah bagaimana caranya kita membangun konglomerasi lokal dan mempunyai pengusaha lokal yang tangguh. Dan instrumennya, jalannya adalah melalui pasar modal dan melalui bursa efek. Nah ini yang pengertian ini yang kita selalu sekarang sedang keliling ceritakan ke semuanya. Oke. Karena investor luar negeri terus bertambah. Tahun ini aja sudah di atas 20 triliun positif dana masuk ke pasar modal. Dan portofolio daripada dana pensiun dan asuransi juga realokasi banyak ke saham sekarang. Karena saya bilang ke teman-teman semua yang di daerah di Bali, saya ketemu, tolong mulai rapihkan legal sama administratifnya, go public, mobilisasi dana untuk membesarkan perusahaan kamu. Dan ini yang sedang saya keliling jual. Sedang roadshow Pak ya. Ya. Baik, berarti nanti ke depan kira-kira akan ada kantor-kantor cabang di daerah-daerah sepertinya Pak? Saat ini bursa sudah punya 27 cabang di seluruh Indonesia. 27. Bahkan kita sudah punya 280 galeri di 270 universitas. Kita buka, itu yang membuat jumlah investor kita bertambah 30% setahun nih. Kalau untuk melibatkan masyarakat lebih banyak, tadi Bapak sampaikan di awal bahwa potensi kita luar biasa jumlah penduduk. Nah itu seperti apa? Adakah mungkin program khususnya atau kita punya program namanya Yuk Nabung Saham. Yuk Nabung Saham. Yuk Nabung Saham pada dasarnya Ibu tinggal datang ke suatu perusahaan sekuritas bilang tolong kon saya dipotong 100.000 per bulan untuk beli saham. Oke. Jadi Yuk Nabung Saham ini dimulai kecil-kecil dan sekarang sudah jalan meng-trigger terus jalan. Kampanye ini kita mulai tahun lalu dan kita harapkan menjadi as famous as family planning seperti keluarga berencana zaman dulu. Iklan TV-nya udah ada, iklan korannya udah sedang jalan. Konsepnya adalah bagaimana merubah saving society menjadi investment society.
Kita ada 64 juta rumah tangga. Kalau 1 juta rumah tangga bisa menabung 1 juta aja sebulan, itu berarti 1 triliun per bulan. Dana dari saving bisa menjadi investment, bisa pakai untuk membesarkan infrastruktur. Itu program andalan kita yang paling depan, namanya Yuk Nabung Saham. Dari program yang Bapak sudah jalankan itu, animo masyarakat seperti apa, Pak? Cukup masyarakat menarik. Indonesia dan masyarakat Bali ini. Cukup menarik, misalnya kalau kita lihat Manokwari gitu ya, Manokwari. nggak ada sekuritas. Itu banyak permintaan dari anak sekolah di sana untuk bagaimana cara nabung saham. Saya ke Takengon itu dari Aceh naik motor 8 jam ke atas, itu negeri di atas awan. Itu ada satu kafe kopi, itu ada daftar saham yang diperjualbelikan setiap hari padahal nggak ada sekuritas. Jadi mereka rame-rame telepon ke Aceh, gitu. Animonya besar sekali. Bali growth lebih besar daripada nasional. Memang secara angka sekian puluh ribu gitu ya, tapi growth dari investornya banyak di Bali. Keberhasilan tax amnesty, keberhasilan tata kelola manajemen fiskal, itu membuat pada dasarnya cadangan devisa kita menguat. Cadangan devisa kita tuh sekarang mencapai 1.700 triliun dolar, itu salah satu terbesar selama sejarah Republik ini berdiri. Terima kasih Pak Jokowi dan tim ekonomi. Dan ini membuat cadangan devisa menguat, tata kelola manajemen fiskal menguat, bunga turun. Kalau bunga turun, maka pilihan orang kemana? Investasi di pasar modal. Yang harus go public seharusnya bukan hanya perusahaan besar, Ya. tetapi perusahaan kecil juga Ya. sudah bisa ancang-ancang ke sana. Ya. Nah, sejauh ini yang sudah terjadi, koperasi dan UKM katakanlah begitu yang menggo public kan perusahaannya sudah. Gini, kalau koperasi nggak bisa, karena undang-undang kita menyatakan yang bisa jual saham adalah perusahaan terbatas, jadi Oke, PT. koperasi tidak bisa. Prinsipnya. Nah, yang kedua adalah memang definisi daripada UKM itu apa? Buat saya UKM adalah bahasa politik. Saya lebih senang mengatakan perusahaan yang belum besar, yang akan besar. Karena kalau UKM itu susah. Nah, definisi di dunia UKM itu adalah $1 billion. Susah juga, market cap. Ya. Jadi memang saya sedang mencari, bingung juga definisi daripada kementerian contohnya, atau definisi dari asosiasi. UKM itu tidak ada. Tapi pada dasarnya bursa sudah memfasilitasi. Pertanyaannya adalah, oke lah perusahaan kecil bisa go public, aturannya dirubah. Yang beli siapa? Apakah orang mau beli perusahaan kecil? Orang bilang, saya beli Astra yang gede, saya beli Sampurna yang besar, yang untungnya aja bisa puluhan triliun. Perusahaan kecil saya beli. Karenanya di belahan negara lain, perusahaan-perusahaan yang belum besar ini ada keberpihakan pemerintah yang memaksa, mengatur atau memfasilitasi supaya dana pensiun, asuransi, bahkan dana di BUMN sendiri itu membantu masuk ke perusahaan-perusahaan belum besar yang IPO. Ini yang harus ada keberpihakan ini. Ini yang saya sedang bicara, pemerintah, negara harus hadir supaya perusahaan-perusahaan yang belum besar ini bisa dibantu menjadi besar. Karena orang biasanya kalau beli, ngapain saya beli perusahaan kecil yang tidak ada likuiditasnya? Lebih baik saya beli perusahaan besar yang udah pasti. Satu, keberpihakan. Yang kedua, dari bursa sendiri, kita sedang mempersiapkan satu infrastruktur perdagangan yang membuat perusahaan-perusahaan itu ada market makernya. Ada orang yang selalu bid and offer. Orang mau jual atau mau beli perusahaan kecil, selalu ada market makernya. Dan ini peraturan infrastrukturnya sedang kita siapkan. Jadi dua hal, Bu. Infrastruktur disiapkan bursa. Oke. Yang kedua adalah keberpihakan harus ada dari pemerintah. Dari pemerintah. Ya. Karena dulu ada stigma bahwa bursa efek itu sepertinya hanya untuk kalangan tertentu saja. Tidak. Prinsipnya satu, bukan karena besar kita go public, ya, tapi karena go public kita jadi besar. Jadi lebih besar. Nah, attitude ini kadang-kadang teman-teman pribumi saya suka kadang-kadang sayang perusahaan saya tunggu besar kah? Itulah kesalahan terbesar. Jangan tunggu besar pada IPO, tapi karena IPO, karena go public perusahaan Anda menjadi besar. Kendala dan terobosan nih, ada nggak kendala yang? Kendala terbesar adalah struktur daripada kerapihan hukum. Kadang-kadang perusahaan teman-teman ini kalau bikin perusahaan karena punya sendiri, sembarangan aja PT-nya. Duit mau dipakai dulu perusahaan lain, dikasih aja nggak kayak perjanjian. Dulu utang di mana ya? Beli tanah, duit perusahaan, tapi dibilang sayang kalau perusahaan jadi HGB, lebih baik milik pribadi. Kerapihan. Go public cuma dua kok, Bu. Bagaimana membuat legal and administratively clean, rapih. Nah, ini kendala basic terbesar. Yang kedua,
mimpi lu apa? Mimpi yang reasonable, masuk akal, ada angkanya, angka jangka waktunya 5 tahun ke depan. Dengan modal legal administratively dan mimpi yang besar, Anda siap datang ke penjamin emisi dan datang ke Bursa Efek. Pak Tito, terakhir, apa harapan Bapak ini terkait dengan target tadi untuk 2020 dan juga untuk lebih mensosialisasikan BEI ini untuk ke masyarakat? Gini, pada dasarnya pasar modal adalah satu, tempat mobilisasi dana jangka panjang. Bukan hanya perusahaan besar, tapi perusahaan belum besar. Bukan hanya perusahaan di Jakarta, tapi perusahaan seluruh Indonesia. Yang kedua, pasar modal, Bursa Efek adalah tempat sebagai satu sarana alternatif investasi yang dalam jangka panjang pasti lebih besar daripada deposito. Nah, tolong entah sebagai investor atau sebagai calon emiten, lihat, pelajari, baca mengenai Bursa Efek. Karena masa depan tidak ada negara yang ekonomi maju yang pasar modalnya tidak maju. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang eksklusif kita bersama Pak Tito Sulistyo, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya Jero Cemiwi pamit undur diri, salam Indonesia. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca